Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum sistem informasi pertemuan keempat. Di sini saya akan bahas mengenai kelas diagram. Oke, sekarang langsung ke materinya aja. Sekarang yang kita bahas adalah kelas diagram ya. Nah, kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau software yang sedang kita gunakan. Nah, terus kelas diagram itu dia bakal ngasih gambaran tentang sistem atau perangkat lunak, terus relasi yang ada di dalamnya. Jadi itu kalau kelas diagram ini singkatnya itu dia gimana ya, menjelaskan alur jalannya suatu database pada sebuah sistem. Nah, terus buat apa sih ada kelas diagram? Nah, kelas diagram ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai suatu sistem dengan cara menunjukkan cluster hubungan-hubungannya. Kan di dalam sebuah sistem atau sistem kan ada database. Nah, database itu kan akan saling setiap tabel akan saling berinteraksi. Nah, untuk menjelaskan melihat relasinya lebih jelas itu kita pakai kelas diagram. Nah, terus kelas diagram itu bersifat statis. Jadi kelas diagram ini tidak menggambarkan apa yang terjadi. Cuman dia hanya menggambarkan hubungan apa yang terjadi gitu loh. Kan kalau misalkan kayak sequence diagram, activity diagram itu kan menggambarkan proses yang terjadi. Nah, sedangkan kalau kelas diagram ini hanya menggambarkan hubungan apa yang terjadi, tidak menggambarkan prosesnya apa aja gitu loh. Nah, ini ada komponen kelas diagram. Jadi ada nama kelas, ada atribut, ada operation, sama relationship. Operation ini bisa disebut juga metode ya. Nah, kelas ini nih nama kelasnya. Nama kelas tuh kayak kelas mahasiswa atau kelas peminjam atau kelas apa. Nah, ini nama kelasnya. Atribut itu biasanya key-nya. Kalau di tabel kan ada row-nya kan. Misalnya ada ID mahasiswa, nama, kelas, NPM. Nah, operation atau method, nah ini biasanya ada fungsi apa aja nih di dalam tabel itu, bisa nambah, bisa kurang, atau update, atau enggak. Nah, itu masuk ke operation atau method. Terus relationship. Nah, relationship ini hubungan antara tabel. Jadi apakah one to many, one to one, many to one, atau many to many. Nah, ini relationship. Nah, terus ini ada simbol relasi nih yang tadi saya bilang, yang ini kan relationship. Ada contohnya nih, ada asosiasi yang hanya garis biasa, jadi ini relasi yang terkelas dengan makna umum. Jadi biasanya ini kalau tidak ada relasi ini bentuknya kayak apa nggak ada arahnya gitu loh. Nah, ini biasanya disertai dengan multiplicity. Nah, itu biasanya itu ada one to many, atau apa. Terus ada asosiasi berarah. Nah, ini bedanya kalau yang atas, kalau ini digunakan dari kelas 1 untuk kelas yang lain gitu. Jadi dari tabel dari kelas yang pertama ke kelas yang lain. Nah, terus ada generalisasi. Generalisasi adalah kelas dengan makna generalisasi atau spesialisasi umum ke khusus. Jadi kayak kalau penjabaran bawahnya tuh kayak buku, terus nama buku, jenis buku. Nah, itu generalisasi. Terus ketergantungan, dependensi, relasi antar kelas dengan makna yang tergantung antar kelas. Terus ada agregasi. Agregasi itu yang maknanya semua bagian, beberapa part. Terus relasi generalisasi digunakan untuk hubungan antara kelas induk dengan kelas turunan. Nih yang ini, pakai ini. Jadi kalau mau menghubungkan kelas induk dengan kelas turunan itu menggunakan relasi generalisasi. Terus kalau agregasi digunakan untuk satu kelas dibentuk yang terdiri dari kelas lain. Untuk lebih ininya kalian bisa cari lagi di Google, soalnya ini ada banyak penjelasannya kan. Ini yang penting-penting aja yang kakak sampaikan. Terus ada relasi multiplicity. Nah, ini yang tadi tuh yang relasi di antara
relationship. Nah, ini ada yang 01 tuh artinya 0 atau 1. Jadi misalkan ada kelas karyawan sama kelas istri. Nah, jadi ngebacanya ini nih, jadi karyawan itu dia itu pasti diantara punya istri atau nggak punya istri. Jadi diantara nggak punya istri atau punya satu istri. Nah, kalau nilai kardinalitasnya satu, nah ini seperti relasi negara dan presiden. Jadi negara punya seorang presiden. Jadi presiden pun hanya menjadi presiden di satu negara kan. Itu. Nah, kalau nilai kardinalitas 0 sama bintang, 0 itu artinya 0 atau lebih. Jadi kayak gini nih, kelas karyawan sama anak. Jadi seorang karyawan itu apa merupakan memiliki nggak punya anak atau lebih, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, terus anak itu mungkin seorang anak ini mungkin anak dari beberapa karyawan gitu, misalkan ibu sama bapaknya dalam satu perusahaan gitu. Nah, terus nilai kardinalitas satu sama bintang. Nah, itu maksudnya satu atau lebih. Contohnya kayak gini. Setiap bos pasti punya satu atau lebih bawahan. Terus kalau nilai kardinalitas N, nah ini bentuknya hanya N dengan N besar satu. Jadi bentuknya tuh kayak kelas karyawan sama check up. Jadi karyawan ini mungkin bentuk N-nya itu tuh dia belum tentu lebih besar dari satu gitu loh. Terus lanjut ke karyawan sama yang 0, nilai kardinalitas 0N. Nah, ini kalau yang ini contohnya kayak SIM, karyawan sama SIM. Jadi mungkin karyawan ada yang punya SIM, terus ada yang nggak punya SIM. Nah, terus yang punya SIM ini mungkin dia punya 2 SIM, SIM motor terus mobil gitu. Nah, terus kalau yang satu dengan N ini bentuknya kayak kereta api dan gerbong. Jadi kelas kereta api sama gerbong. Jadi kereta api itu kan udah pasti punya satu gerbong udah minimal. Nah, terus sampai N, sampai N jumlahnya terserah. Karena kan gerbong kan terserah jumlahnya kan. Terus ini model relasi dari multiplicity-nya. Oke, lanjut. Sekarang ini ada contoh dari kelas diagram. Nah, untuk ini ada contoh kelas diagram untuk meminjam buku. Nah, jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kelas. Kelas pertama ada peminjam, ada pinjaman, buku pemrograman, buku matematika, buku bahasa Inggris. Nah, jadi kalau dilihat dari ini, kelas utamanya itu adalah peminjam sama buku. Karena kalau tidak ada kedua kelas ini, 4 kelas ini tidak mungkin ada gitu. Nah, di dalam peminjam ini ada beberapa atribut. Ada ID peminjam, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon. Terus metodenya, operationnya itu ada minjam. Nah, terus buku ini punya kode buku sama jenis buku, dan dia nggak punya metode dalamnya. Oke, terus nah sekarang kita bahas kelas yang ini nih. Kalau lihat dari penjelasannya nih, kan ada penjelasannya. Nah, kenapa kelas pinjaman ini harus ada kelas peminjam atau buku? Nah, karena kelas pinjaman ini kelasnya dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena di dalam kelas ini atributnya itu berasal dari peminjam sama buku. Kalau kalian lihat di dalam atribut kelas pinjaman ini ada ID peminjam sama kode buku. ID peminjam diambil dari kelas pinjam, sedangkan kalau ID kode buku diambil dari kelas buku. Nah, baru di dalamnya akan ada tanggal pinjam dan tanggal kembali.
Nah, terus eh nah, gini. Nah, terus kalau ini apa di kelas buku. Nah, kelas buku ini punya kelas turunan. Jadi kalau tadi kan pakainya agregasi kan. Karena agregasi itu yang di kelas yang dibentuk dari kelas lain. Nah, jadi kelas buku ini nih punya turunannya. Jadi ada jenisnya. Buku pemrograman, buku matematika, sama buku bahasa Inggris. Terus nah, untuk atributnya, atribut di kode di dalam apa kelas yang di bawah ini nih yang turunannya itu hampir sama dengan atribut induknya, kelas induknya, kelas buku. Jadi ada kode buku, judul buku. Cuman bedanya di sini ada ditambah sama pengarang. Itu. Terus, nah sekarang kita lihat relasinya nih. Relasi yang pertama adalah kelas peminjam berrelasi dengan kelas pinjaman dengan association one to many. Karena satu peminjam bisa meminjam banyak buku. Jadi peminjam memangkas pinjaman. Peminjam dengan kelas dengan pinjaman. Jadi bacanya yang ini, yang satu satu titik titik apa namanya bintang. Nah, jadi satu orang peminjam bisa meminjam banyak buku, jadi banyak kode buku nih dia bisa minjem ya. Nah, tapi kalau dibalik, kebaliknya ini cuman satu gitu loh ininya, relasinya satu. Jadi sebuah pinjaman, sebuah ID peminjam hanya dapat dimiliki oleh satu orang peminjam, nggak bisa dua. Itu. Sekarang relasi antara pinjaman dengan buku. Nah, relasi pinjaman buku ini kalau dari buku ke pinjaman itu sama kayak peminjam ke pinjaman. Jadi satu buku bisa dipinjam oleh banyak peminjam. Jadi apa namanya relasinya itu one to many. Ini yang di sini. Nah, satu buku bisa dipinjam oleh banyak peminjam. Nah, sedangkan di dalam sebuah ID peminjaman, satu buah ID peminjaman itu hanya bisa berisi apa namanya satu kode buku gitu loh, satu kode buku. Oh enggak, maaf, yang kalau ini nih mungkin kalau menurut kakak yang ini salah nih. Soalnya dalam sebuah pinjaman itu tidak mungkin hanya bisa aja kita minjam lebih dari satu buku kan. Jadi ini seharusnya bukan satu. Jadi relasinya one to many juga. Terus, nah kalau ini kan dia kan yang tadi kak bilang nih bentuk turunan dari buku kan, dari kelas buku, kelas turunannya. Jadi dia ngikutin sama ke kelas buku nanti. Itu, ini ada contoh kelas diagram. Oke, di sini saya akan menjelaskan membuat kelas diagram di Star BML ya. Kalau kalian mau pakai Drawio juga nggak apa-apa. Jadi pertama kita agak apa add diagram pakai kelas diagram. Habis itu masukin nama kelasnya. Misalkan kita ikutin yang tadi itu kelas minjam. Nah gini. Oke, terus klik kanan add atribut. Nah, atributnya ada ID peminjam, nama, alamat, nomor telepon. ID peminjam. Terus add lagi atribut. Nama. Nama. Terus add lagi atribut.
apa tuh, alamat nomor telepon. Oke. Nah, terus setelah udah namanya atribut, kita tambahin metodenya atau operationnya. Sini operationnya ada minjam. Nah, setelah itu kita buat lagi kelas baru, kelas pinjaman misalkan. Nah, terus di sini nambah lagi atribut. Nah, atribut pertama ini dia diminjamkan sama kayak ini di kelas minjam. Terus tambah lagi atribut kode buku. Terus tambah lagi atribut tanggal pinjam. Akan tambah lagi untuk tanggal kembali. Nah, ini kakak contohin untuk cara membuat untuk 2 kelas aja ya. Ini cara yang bersama. Terus untuk relasinya kita pakai yang association. Soalnya kan dia ini bisa ke kiri kanan atau kanan kiri. Nah, sini ininya associationnya itu 1 titik banyak titik bintang. Nah, ini terus di mana, di sebelah sini nih kita klik 2 kali, tulis 1 karena kan untuk relasi dari kanan kiri. Nah, jadi cara ngebuatnya gitu ya. Kalau mau ngebuat kelas diagram bisa HTML. Terus untuk kalau misalkan mau pakai Draw.io atau yang lain apa-apa, yang penting prosesnya hampir sama ya. Caranya hampir sama. Terus jangan sampai simbol-simbolnya salah juga. Yaudah, sekian penjelasan pertemuan keempat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.